Sahabat Entrepreneur, salam hebat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya dan dalam topik kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengatur keuangan layaknya sebagai orang yang sukses. Setelah yang satu ini. Oke sahabat entrepreneur, jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya lainnya. Thank you. Sahabat entrepreneur, kita semua tahu bahwa orang yang sukses adalah orang yang pandai mengelola keuangannya. Untuk pandai mengelola keuangan, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi dari uang itu untuk apa saja. Banyak orang yang belum sukses hanya menggunakan uang untuk satu fungsi saja. Mereka tidak sadar bahwa sebenarnya ada fungsi lain daripada uang. Ada 4 fungsi dari uang. Nah, kita akan bahas apa saja 4 fungsi uang tersebut. Yang pertama adalah spending atau belanja. Banyak orang yang belum sukses hanya menggunakan uang untuk spending saja. Sebagai contoh, mereka mendapatkan penghasilan di akhir bulan dan di hari itu juga penghasilannya sudah dihabiskan untuk membayar kebutuhan dan keinginan. Mirisnya, kejadian ini terus berulang setiap bulan sampai akhir karir hidupnya. Fungsi kedua dari uang yang banyak orang tidak sadari adalah saving. Nah, bicara saving, sebenarnya saya yakin bahwa banyak orang tahu bahwa fungsi dari uang adalah untuk saving. Tetapi mereka tidak menyadari dan mereka melupakannya karena permasalahan yang pertama tadi. Mereka selalu menghabiskan pendapatannya setiap bulan dan selalu beralasan bahwa tidak cukup untuk melakukan saving. Padahal bicara saving bukanlah permasalahan berapa income yang Anda dapatkan. Tetapi bicara saving adalah masalah kebiasaan. Ketika Anda tidak memiliki kebiasaan saving, berapapun jumlah income yang Anda akan dapatkan di kemudian hari, Anda tidak akan pernah saving. Karena itu Anda harus terapkan kebiasaan saving ini, berapapun besar jumlahnya, yang penting Anda konsisten dan komitmen, serta kuncinya adalah Anda harus pay me first. Anda harus bayar di awal untuk saving terlebih dahulu, baru gunakan untuk kebutuhan lainnya. Dan ketika pendapatan Anda meningkat, Anda bisa tingkatkan persentase saving dari pendapatan Anda. Fungsi ketiga dari uang adalah untuk investing. Investing yang dimaksud di sini adalah untuk membeli aset Anda. Contohnya properti, rumah, apartemen yang bisa menambah sumber income baru Anda. Ketika Anda sudah terbiasa menabung, tentu akan memudahkan bagi Anda mengumpulkan uang untuk membeli aset Anda. Contohnya Anda bisa mengumpulkan DP untuk membeli aset Anda. Fungsi dari uang yang keempat adalah donasi atau beramal. Ketika Anda memahami salah satu fungsi dari uang adalah untuk donasi atau beramal, maka Anda akan bisa melakukannya. Banyak orang yang tidak beramal karena mereka memiliki alasan, yaitu mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk melakukan beramal. Padahal sebenarnya ketika kita beramal, kita menggunakan kekuatan alam semesta, menggunakan kekuatan yang tak terbatas, kekuatan yang di atas untuk membantu kita untuk bisa membuka pintu rezeki bagi kita. Tidak ada orang yang menjadi miskin karena beramal. Justru yang terjadi adalah mereka semakin berkelimpahan. Dan supaya Anda bisa beramal, tipsnya adalah Anda harus menerapkan prinsip yang sama seperti saving atau investing, yaitu adalah bayar di awal atau pay me first. Nah, sahabat entrepreneur, tentu dari semua fungsi uang tersebut pasti Anda berpikir, kalau penghasilan saya sedikit, apakah saya cukup untuk melakukan saving, investing, ataupun donasi? Yang saya bahas di sini adalah bukan berapa besarnya yang Anda lakukan untuk saving, investing, ataupun donasi, tetapi adalah kebiasaannya. Dan jika Anda tidak melatih kebiasaan Anda sejak dini, maka suatu saat berapapun besar pendapatan Anda tidak akan bisa melakukan saving, investing, ataupun donasi. Nah, untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ketika Anda mendapatkan penghasilan, Anda bisa membagi penghasilan Anda ke dalam 6 pos. Yang pertama, dana darurat. Yang kedua, dana investasi. Yang ketiga, dana donasi. Yang keempat, dana belajar. Yang kelima, dana untuk self-reward. Yang keenam, dana kebutuhan sehari-hari. Selalu bagi income Anda ke dalam 6 pos ini ketika Anda mendapatkannya. Dan ketika Anda bisa mengatur keuangan Anda ke dalam 6 pos ini, tentu Anda akan bijak menggunakan uang Anda. Sebagai contoh misalnya, tentu Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih. Oleh karena itu Anda perlu upgrade kapasitas diri. Nah, Anda bisa menggunakan pos dana belajar untuk membeli buku, mengikuti seminar, ataupun Anda bisa mengikuti online training dan sebagainya. Contoh lainnya misalnya Anda sudah bekerja keras dan Anda ingin memberikan self-reward kepada diri Anda sendiri. Tentu ketika Anda memiliki pos untuk self-reward, Anda tidak akan merasa bersalah ketika menggunakan uang Anda. Contohnya misalnya Anda ingin membeli jam tangan buat diri Anda, atau misalnya Anda pergi ke restoran favorit Anda, menonton bioskop, dan lain sebagainya.
Dan sebagai catatan, jangan gunakan dana di luar tujuannya, misalnya dana emergensi, dana donasi, dan investasi untuk kegiatan lainnya. Anda bisa menerapkan pembagian persentasenya sebagai berikut. 5% untuk dana darurat, 5% untuk dana investasi, 5% untuk dana donasi, 5% untuk dana belajar, 5% untuk dana self reward, dan sisanya 75% untuk dana kebutuhan bulanan. Ataupun Anda bisa atur kembali persentasenya, misalnya masing-masing pos 10%. Silakan atur sesuai dengan kondisi Anda. Nah, sahabat entrepreneur, semoga dengan Anda mengetahui fungsi dari uang untuk spending, saving, investing, dan donasi, dan Anda bisa dengan bijak mengatur pembagian persentase pendapatan Anda ke dalam 6 pos tadi, maka saya yakin Anda akan bisa menjadi orang sukses berikutnya. Selamat berjuang dan semoga sukses. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Sukses untuk kita semua, dan akhir kata selalu salam hebat luar biasa.